Beberapa bagian penting seperti sasis. Sasis ini kalau dianalogikan dengan biologi manusia, ini bagian kerangkanya. Di mana di sasis ini menjadi penopang untuk mesin, menjadi penopang untuk aerobodinya, dan bahkan dari sasis ini juga terhubung dengan istilahnya swing arm atau lengan ayun. Nah, lengan ayun ini menjadi istilahnya bagian penggerak dari mesin ke ban. Nah, inilah kenapa pentingnya sasis ini sangat di motor ini, sampai saking dipikirkannya sasis itu juga ada tipe-tipenya, ada aluminium, ada serat karbon, dengan asumsi ini bisa mereduksi bobot si motor sehingga motor makin lebih cepat. Oh, itu yang sasis. Yang sasis. Betul. Ada lagi yang teknologi lain yang baru itu adalah aerobody. Oke. Aerobody ini ya kalau kita analogikan dengan biologi manusia adalah kulit atau menutup bagian rangkanya. Tapi di samping sebagai kulit, di era saat ini aerobody ini menjadi penting karena juga membantu istilahnya kestabilan si motor. Baik saat trek lurus, saat menikung. Bagaimana kemudian aerobody ini dilengkapi dengan aerofairing, kemudian ada istilahnya downwash duct, kemudian sampai ada winglet belakang. Ini bagian dari aerobody. Mungkin kalau umpamanya terus kalau nggak pakai aerobody gimana? Ya kelihatan ya secara estetik juga jelek, dan juga secara kemampuan performa ya akan berbeda. Motornya malah jadi sulit dikendalikan, mungkin motornya jadi susah belok. Ini untuk aerobodinya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas sasis, yaitu kerangka ibaratnya, atau tulang, kemudian aerobody atau kulit. Lalu setelah ini ada apa lagi? Ada sensor. Oh, sensor ini diibaratkan apa nih kalau dalam bagian tubuh? Jadi bukan sensor yang kalau pamannya kita tayangan film ini untuk jubah tuh ya. Itu bukan sensor itu. Sensor ini kalau kita bayangkan ini sebagai bagian dari urat saraf si motor. Tercatat ada 60 sensor di motor ini. Kaitannya dengan ECU yang sebagai otak. Nah, sensor ini berfungsi dua hal. Satu, biasa sensor ini berfungsi untuk memberitahukan ada kondisi tertentu si motor istilahnya overreacting atau kelebihan power. Misalkan dia terjadi spin di bagian motor belakang, ini sensor akan melaporkan ke ECU bahwa ini butuh traksi kontrol. Nah, si ECU akan memberikan mesin mematikan istilahnya traksi itu sehingga motor lebih stabil lagi. Dan juga selain fungsi untuk memberikan informasi kepada ECU, sensor ini juga sebenarnya menjadi istilahnya tuh jembatan. Bagaimana si pembalap dan juga si insinyur dan juga bagian tim ini akan mengetahui performasi pembalap saat menunggangi motor ini seperti apa. Apakah menikung kurang rebah, apakah dia saat pengereman kurang dekat. Jadi benar-benar sensor ini sangat penting di MotoGP ini. Itu sebenarnya kita sempat bahas juga bahwa teknologi di top teknologi MotoGP tiap orang pakai, bukan top tertinggi, tapi top ini tiap orang pakai. Jadi semua tim menggunakan teknologi di MotoGP ini, yaitu sasis, juga kemudian aerobody dan sensor, yaitu yang dianalogikan sebagai saraf di dalam motor. Oke, dimana ini adalah hal yang sangat krusial sekali. Tidak ada yang lebih krusial sih dari antara tiga itu. Betul. Tentunya dalam MotoGP, tetapi memang sensor inilah yang memberikan apa ya, ibaratnya mendeliver berita untuk tim dan lain-lainnya. Sinyalnya itu dari sana. Well, terima kasih loh Mas Joni. Kita kan jadi dapat informasi lebih jauh lagi mengenai tiga hal tersebut. Nanti kita akan bahas MotoGP setelah ini karena kita akan sama-sama menyaksikan balapannya. So stay tuned with us. Jangan bercanda. Hear the roar, see the speed, feel the crowd with Gresini MotoGP at Mandalika. Get the VIP experience. Follow and join bold riders. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes, bablas angin ini.